hero. Tapi kalau untuk satu player minimal 5. Minimal 5 ya? 5 yang benar-benar mereka kuasain banget gitu loh. Dan sebenarnya ngelihat adanya patch notes kemarin ya, ada beberapa hero yang menurutku bisa muncul sebenarnya. Ya, Kayak tadi kita udah ngomongin panjang lebar, ada Johnson. betul. Terus Lucas juga masih belum keluar. Betul. Hayabusa masih belum keluar. Suyo apalagi karena di band Hilda pun juga. Cici pun demikian. Jadi masih benar-benar banyak banget variabel hero yang bisa digunakan oleh kedua belah tim ini. Iya, dan yang membuat menarik adalah dengan tadi Suyo serta Harit yang dihilangkan oleh Onyx Pertiwi di first pick mereka ya. Kali ini apakah akan ada perpindahan nih dengan mereka yang harusnya bisa memilih kembali untuk bermain di blue side atau di red side. Karena itu pasti akan berpengaruh juga dari drafting yang akan mereka bawakan nih. Karena lagi-lagi ya kalau di red side itu udah pasti ada Zushin yang hilang, sudah pasti juga ada Matilda yang sejauh ini juga kita jarang banget sih ngeliat ada Matilda yang lepas dari MDL ya. Bener, walaupun kalau Chusin mungkin agak sedikit take note aja ya. Chusin yang sekarang menurutku lebih ke arah pengen dibuat jadi damager Oke. sama Papa Munton. Dan juga dibuat agak sedikit late game gak sih? Nggak terlalu early game oriented Bener. banget. Karena aku udah ngerasain ya pakai Chusinnya. Wah itu berat banget. Cuma sekali ngelempar abis itu udah that's it. Iya. Untuk di awal-awal. Jadi nggak terlalu banyak chance untuk bisa ngelempar Chusin. Tapi tetap menjadi sebuah hero yang cukup diwaspadai lah oleh banyak tim. Dan tetap Cici dihilangkan hingga ke game yang kedua. Bahkan tadi kita ngeliat adanya first ban dari Alter Ego X ya. Bener-bener ditutup banget Cicinya. Katanya sekarang juga sudah ditutup. Tapi ini seenggaknya ngebuka beberapa typical gold lane yang nge-carry dari awal. Contohnya kayak siapa? Harith masih terbuka. Iya. Terus habis itu masih ada Iritel juga yang sekarang harinya lumayan oke juga. Gitu loh. Untuk mid lane juga bener-bener luas banget. Dengan masih banyaknya Luo, Yi, Vexana, Valentina yang open dari kedua belah tim. Iya, dan kali ini kita berpindah untuk ke blue side untuk Onyx Pertiwi, band terakhir mereka di fase band pertama ini. Kita udah ngelihat tadi di game sebelumnya ada Poveus dan juga Harit yang mereka antisipasi. Apakah akan ada trading antara Harit dan juga Granger? Karena sejauh ini Granger udah nggak bisa digunakan oleh Onyx Pertiwi. Sementara dari Alter Ego X mereka masih possible untuk membawakan Grangernya. Matilda ternyata yang kali ini berpindah tangan nih. Coach Chico sepertinya mengantisipasi hal tersebut terjadi. Karena mungkin kalau sampai dilepaskan Alter Ego X ada chance nggak nge-ban Matilda dan mereka bisa mendapatkan Matilda beserta dengan Suyo mungkin. Seenggaknya, kalaupun emang Matildanya di ban, ini healnya kebuka kok. Oke. Yang bisa jadi salah satu power pressure juga. Karena kan kita juga kemarin ya kan ngeliat ya. Ada beberapa Hilda yang cukup unik keluar. Yap. Ditambah lagi dengan Suyo yang jadi first pick dari Onyx Pertiwi. Ngeliat bagaimana long term team fight mungkin jadi salah satu strat mereka untuk di game kali ini. Oke. Dan ini ngebuka potensi mungkin kayak typical Hylos dengan Revitalize juga bisa ngebantu untuk roamer di tangan dari Onyx Pertiwi. Tapi ingat, Badang juga ada dan open untuk Onyx Pertiwi yang tadi digunakan oleh Alter Ego X. Nah ini masalahnya kalau kita ngebahas untuk Alter Ego X, Harit yang sempat di-ban oleh Coach Chico tadi dari Onyx Pertiwi. Sekarang lepas ke tangan Harvey. Dimana Harit ini adalah hero yang benar-benar powerful banget untuk di meta sekarang. Apalagi digunakan oleh seorang Harvey juga yang kita tahu satu-satunya player yang sudah mengumpulkan 2 kali Maniac selama group stage kemarin. Dan apakah ini akan jadi PR nih? Karena yang notabene-nya, Suyo itu nggak mudah juga berhadapan dengan Harit. Yang kita tahu sendiri dengan Zaman Force, Haritnya bisa untuk memberikan banyak-banyak momentum untuk bisa menghindari beberapa skill source dari Suyo. Kalau menurutku PR iya, tapi kita juga harus lihat dulu nih lawannya siapa. Karena Granger kan udah digunakan di game pertama tadi. Betul. Harit sudah menghilang. Dan kalau misalkan kita ngelihat dari most common use hero untuk di gold lane, ini nggak jauh dari 2 menurutku. Apa tuh? Iritel ataupun Bruno. Biasanya kan ke sana arahnya, Ram. Arahnya ke arah sana ya. Cuman di luar dari sana, Ya. kita juga harus ngelihat variabel di arah mid lane-nya. Maunya ngebawa yang tipikal seperti apa. Ternyata ini tipikal dari Onyx Pertiwi adalah mainin pick off-nya. Ngambil ke arah jauh head plus Vexana, menurutku ini adalah kombinasi early yang sangat bagus ditambah lagi dengan Suyo. Membuka potensi turtle di arah early cukup luas. Bagi teman-teman dari Onyx Pertiwi, apalagi ditambah faktanya dengan adanya Hayabusa di tangan dari Alter Ego X. Wah, ini aku suka banget sih jujur dengan 3 pick awal dari Onyx Pertiwi ya. Dengan Suyo dan Jauhead udah pasti power dari rotasi awalnya Suyo akan terjamin bahkan jauh lebih cepat dibandingkan dengan Hayabusa. Dan juga Vexana yang memang bisa ngedinai nantinya untuk inisiasi dari assassin yang masuk-masuk seperti Hayabusa nih. Apabila Quad Shadow-nya nggak connect langsung ke tubuhnya, satu efek Terrify yang udah nanti siapapun hero yang mendekat ke arah lini belakang dari Onyx Pertiwi. Alter Ego X, kali ini manusia ungunya dihilangkan oleh mereka. Gak ada lagi Poveus di game kedua, berarti masih belum ada Poveus selama match ini berjalan. Chow juga mereka antisipasi. Power hero dari Magma mereka hilangkan karena cukup fleksibel untuk Hylos ini akan diletakkan di arah mana. Tapi balik lagi dengan adanya Poveus yang sudah ditutup, terus kita juga ngelihat adanya Faramis yang sudah digunakan, Glue yang seperti dikatakan oleh Radit tadi, ini bisa menjadi salah satu potensi yang lumayan oke bagi Onyx Pertiwi. Yang pertama, roamer mereka itu nggak tebel-tebel banget, ngebawanya jauh head, tapi langsung di ban. Betul. Dengan adanya Alter Ego X dan mungkin untuk apa ya alternatif lainnya mungkin ya.
kita ngeliat masih ada Khalid. Atau kalau pengen mau lebih aman lagi Badang mainin sisinya. Karena sisi secara besar ini belum kelihatan dari Onyx Pertiwi. Cuma berarti dari segi gameplaynya bener-bener mainin pick off banget sih menurutku kalau udah hadir Badang dan juga Jauhead. Kalau menurut aku terlalu beresiko sih, karena mereka nggak punya real frontliner gitu. Nggak punya yang durable banget. Karena Idit Badang paling kalau nggak jauh-jauh. Nah, kemungkinan ya, karena mereka udah gak punya Gatot Kaca, Hylos Iya. sudah diambil, Idit bisa jadi pilihan, atau bahkan Hilda, tapi kali ini Hildanya justru mereka antisipasi ya. Berarti dengan adanya Hilda, ini mempersempit juga untuk pilihan hero di area XP. Sedangkan kalau kita Alter Ego X, belum tahu nih, Hylosnya akan ke arah mana. Tenang aja. Apa? Season lalu Alter Ego X bawa Tigreal XP lane. Nah, Hero season poolnya ini berarti gimana nih? banyak nih untuk Founder nih. Harusnya masih founder kan? Untuk dari season lalu kan? Masih Founder. Makanya aku penasaran nih. Untuk XP Alter Ego X mau bawa apa? Karena sebenarnya menurutku ya, Iya. kalau pengen sisi aman juga Terizla masih ada kok. Walaupun sekarang udah jarang banget ya. Hampir gak pernah lihat aku. Iya. Kayak bener-bener udah menghilang, Di public kecuali juga di mid jarang. ya. Kecuali di mid ya, udah Iya. sempat digunakan ya. Dan ternyata Selena, wow. Selena Romer kan yang dibawakan atau mid lane. Wow, ini dia ya yang bisa mengantisipasi dari Jauhead yang sepenglihatan kita Jauhead adalah hero yang sangat kuat banget untuk megang area rumputan. Karena siapapun bisa kena ejector. Tapi balik lagi ini juga masih sangat-sangat fleksibel ya. Selena bisa dari roamer ataupun mid lane, Hylosnya bisa di roamer di arah XP lane juga. Jadi benar-benar pick terakhir banget nih yang bisa menentukan Alter Ego X mau naruh setupnya seperti apa. Kalaupun emang Selenanya ditaruh di arah mid lane, berarti roamernya butuh yang fast clear. Hylos lumayan fast clear, tapi menurutku nggak begitu cepat dibandingkan dengan Gatot Kaca dan juga Khalid. Kalau gini sih, aku ngeliatnya Alter Ego X bakal pick Lucas sih. Lucas di XP. Lucas XP. Karena itu udah yang paling aman banget. Apalagi lawannya juga ada Moskov ya. Lucas Dengan Vengeance, udah pasti bisa ngelock siapapun yang dipilih. Esmeralda. Dan Esmeralda, wow. Hero favorit aku yang udah lama nggak muncul ke competitive scene. Dan sekarang kita ngeliat lagi Esmeralda akan dibawakan oleh Namira harusnya sebagai XP lane. Alter Ego X. Apakah Lucas? Harusnya Lucas oke sih. Lucas nggak punya shield, itu yang pertama. Yang kedua, dengan Vengeance bisa makan Moskov nantinya. Mau dia ngebadanin dari ejectornya Jauhead pun dengan adanya hybrid defense tambahan ketika Unleash the Beast, itu oke banget buat diambil sih. Iya, dan kasarnya hadirnya Esmeralda juga jadi body blocker juga nggak sih bagi Selenanya gitu loh di game kali ini. Karena kalaupun emang dari segi HP-nya udah low gitu ya, kadang-kadang tuh Frost Moon Shield bikin ada miskalkulasi gitu loh. Benar. Gitu loh. Apalagi ya ngeliat untuk frontline dari Alter Ego untuk sekarang ya, ini baru di arah Hylosnya aja. Sementara kalau kita lihat dari Onyx Pertiwi, kasarnya untuk jagain depan ya, kalaupun emang gak ada badan, ini masih ada Deathly Grasp yang dimiliki oleh Vexana gitu loh. So, untuk last pick-nya nanti Yuzong bro! Wah ini kita udah lama banget nggak ngeliat ada Yuzong sama Esmeralda nggak sih? Iya, Itu udah kayak lama banget season 8, season 9 MPL. Oh iya MPL, Iya. MDL-nya mungkin MDL season 6, season 7. Betul. Iya nggak sih? Wow. Sekitar season segitu lah. Tapi wow, Yuzong dan Esmeralda kembali lagi hadir. Karena ini adalah dua tipikal explainer yang sangat-sangat sudah lama kita nggak lihat lagi. Tapi tadi ya untuk pick dari kedua belah tim, aku penasaran. Yuzong di sini sebenarnya gunanya simple. Dia ngincer ke arah belakang dan mungkin jadi follow up kalaupun memang ada yang keculik dari Alter Ego X. Dan menurutku di sini bisa dibantu banget dengan hadirnya Hylos. Jadi all about agresif dari Alter Ego X. Sementara dari Onyx Pertiwi mereka akan memainkan ke arah planning side-nya. Mereka akan memainkan ke arah pick of potential dengan hadirnya Jauhead dan juga Moskov yang menurutku ini bisa bercibaku ya untuk menumbangkan siapapun yang telah ditangkap. Apalagi dengan tambahan Vexana, early damage yang besar. Oke, dan dengan munculnya Esmeralda serta Yuzong, game kedua akan jauh lebih menarik. Ingat, 1 poin untuk Alter Ego X dan mampukah Onyx Pertiwi memecahkan 1 game win mereka. So, here we go to the line of down match pertama. Onyx Pertiwi versus Alter Ego X. Yes, dan game kedua juga tentunya dimana wow, sudah ramai banget dari Orange Buff yang dimiliki oleh teman-teman dari Onyx Pertiwi dan langsung dibantu dengan 4 player sekaligus ngebuat fast farm banget untuk Suyo dari Chef. Sementara Hayabusa all on his own untuk di arah top lane sana dan wah ini lihat udah ada sedikit pertarungan antara Yuzong Esmeralda di arah top lane dengan Yuzong yang hampir banget tumbang. Wah ini mirroring yang bagus loh yang dilakukan sama Chef. Karena dia sadar bahwa ya dengan vision yang barusan dari dibuka sama Pou, mengetahui juga level Goblin udah nggak ada, berarti dia nggak bakal menyerahkan Fire Battlesnya dengan mudah nih ke arah teman-teman dari Alter Ego X. Dia mirroring aja dan sekarang sama-sama menuju ke arah bagian purple buff. Tapi jujur aku belum melihat adanya keunggulan dari rotasi yang bisa dibawakan oleh Suyo beserta dengan Jauhead nih. Mungkin lebih ke arah Suyo-nya dibiarkan sendiri kali ya. Untuk full ke arah jungle dulu aja, jadi biarkan untuk masalah trio mid lane itu dikasihnya ke
Vexana Oke. dan juga Jawhead aja. Mainnya coba untuk ya pick offan aja gitu loh. Apalagi Vexana, kita ngomongin Vexana dari awal punya damage early yang gede banget menurutku dibandingkan dengan Selena. Tapi satu hal yang mungkin aku pengen note adalah Foundir di sini tuh ngambilnya Festival of Blood dan juga Trail. Iya. Kayaknya dia pengen nge-hybrid dengan adanya item offense tapi spell kenceng. Gitu loh dari Foundir. Ya menurutku bakal works banget sih apalagi dengan adanya Magma yang nambahin dengan Revitalize gitu loh. Cuman backup plan-nya dibandingkan dengan Namira menurutku agak-agak sulit nih untuk frontline bisa agak tebel dari Alter Ego X. Iya, tapi dengan adanya Warcry ya, ini pasti damage dari Dragon Touch-nya itu sakit banget sih. Karena ya pasti itu bisa nge-trigger juga pada saat pasif dari Yuzongnya aktif ya, karena siapapun yang dia Tuh tuju. debut pick semua ini ya. Iya, ini debut pick-nya banyak banget nih. Dan sekarang turtle yang pertama, kita bakal lihat nih setup seperti apa yang bisa dibawakan oleh Hayabusa. Karena lagi-lagi Suyo dan Objektif dua hal yang gak bisa dipisahkan. Dan terlihat ada Blade Surge yang dibuka karena Magma. Kehilangan 2 bar HP-nya, Coach Shadow masuk dengan Shadow Kill yang dibuka. Dan First Blood ternyata justru didapatkan oleh Alter Ego X. Black Dragon Form yang dibuka mengudara. Foundir mencari lini belakang Livy yang terekspos dan terkena efek stun. Episode Row yang langsung dimasukkan dengan double kill untuk Kizuki. Dan sekarang lihat gimana Alter Ego X mencoba untuk mencari target ketiga. Spirit of Destructions yang masuk, belum ada follow up dari Yipichu. Tapi ada target ketiga yang hilang dari Onyx Pertiwi. Aku mulai melihat kombonya dengan adanya Yuzong dan juga Selena. Biarkan Yuzong yang mengembara di depan sana sembari membuka map dan pada akhirnya target aim dari Selena cukup akurat di game kali ini. Wow, memang dilempar ejector tapi Kaizen masih berhasil mendapatkan retribusi yang on point, bahkan Turtle pun diamankan. Dan kali ini poin kill kelima di menit ketiga. Wow, cepat sekali Choji. Ya, dan ini menjadi sebuah snowball potensial yang sangat besar dari teman-teman Alter Ego X, tapi dipatahkan dari Kaizen di area top lane sana dengan hadirnya Esmeralda menggunakan Stardust Dance-nya yang membuat sebenarnya Alter Ego X rugi kehilangan junggle-nya. Tapi lihat dari total keseluruhan KDA-nya, lihat dari assist-nya. Ini Alter Ego X bukan menang dari satu player aja, tapi secara tim assist mereka tuh udah benar-benar ngegendong banget hingga adanya 3000 gold lead. Sama seperti adanya menit ketiga, berarti ada hampir 1000 gold lead per menit. Radit. Wow, ini cukup Hampir ya. berbahaya ya. Dan ini bukan seperti Onyx Pertiwi yang kita tahu sih. Karena lagi-lagi mereka membawa dua hero yang potensial early game-nya kuat banget. Jawhead dan juga Suyo. Tapi sejauh 3 menit game berjalan, semua keunggulan dipegang oleh Alter Ego X. Ini bakal jadi PR harusnya karena masuk ke mid game nanti, udah pasti Alter Ego X akan jauh lebih nyaman bermainnya. Mereka bisa bermain pick off dengan lagi-lagi Kizuki yang Abyssal Arrow-nya sih ini masih belum terlihat miss ya. Dia tadi selalu connect, dimakan terus sama teman-teman dari Onyx Pertiwi. Karena menurutku problemnya, wait sebentar dulu, team fight lagi dan lagi dijalankan. Ejector yang langsung mengudara, tapi lihat gimana Pou yang menjadi target utama. Pou langsung menghilang, Shadow Kill memang diaktifkan, tapi Chef gak bisa melarikan diri di jangkauan Zaman Force yang dibuka oleh Arvi. Dan kali ini target ketiga juga hilang. Alter Ego X benar-benar menunjukkan bahwa ganasnya early game mereka. Ini dia problemnya dengan adanya Onyx Pertiwi. Sebenarnya dari segi draft mereka niatannya adalah untuk pick off satu persatu, abis itu kuatin lewat pick off demi pick off demi pick off. Iya. Cuma masalahnya adalah Alter Ego X itu nggak pernah ngasih chance dengan cara invade, selalu invade ke jungle-jungle seperti ini. Lihat, mau di pick off siapa? Magma yang dapet. Wah, tapi Magma bisa ya untuk dimalu. Magmanya berhasil memang Tukerannya dihilangkan, tapi dengan pertukaran dengan Pou. Dan itu menjadi hal yang memang menguntungkan sekali untuk Alter Ego, bahkan tersekarang. Akhirnya Chef yang mendapatkan double kill. Keuntungan pertama, tapi Shadow Kill dihindari. Dengan Blazers, tapi kuat Shadow yang masih connected. Shadow Shuriken menjadi penutupan untuk Chef. Yes, dengan adanya Coach Shadow yang benar-benar place dengan sangat-sangat baik. Ngebuat akhirnya Chef pun punya chance untuk ditumbangkan di tangan dari Kaizen itu sendiri. Ngebuat akhirnya 3-10 bukanlah hal yang baik bagi Onyx Pertiwi. Dan mereka cukup kesulitan dengan adanya Jawhead Romer, otomatis mereka nggak punya bantalan apapun di depan dari Onyx Pertiwi, Radit. Dan aku ngelihatnya Esmeralda juga bukan sebagai badan ya di bagian depan. Karena lagi-lagi tipikal Esmeralda adalah hero yang bisa kiting, tapi nggak se-tanky itu juga, kecuali emang efek shield lagi banyak. Abyssal Arrow yang sudah mulai dibuka karena Pou, Kuat Shadow yang kembali connect, dan sekarang Pou tereksekusi kembali. Memang ada purple buff yang berhasil diamankan, tapi lihat gimana. Hampir saja damage dari Garot juga masuk, dan itu berulang kali Abyssal Arrow yang masuk ke tubuh dari Chef. 2 kali di 2 waktu yang berbeda. Kuat Shadow memang dibuka. Dan apakah Shadow Kill berhasil menangkap Livy? Memang belum berhasil connect, tapi Chef pun gagal memberikan efek stunnya. Tapi masuk Foundir di lini belakang. Langsung menghunus jantung dari Livy. Dan ini adalah contoh dari Koms yang benar-benar jalan dengan baik. Kita ngeliat bagaimana Estafes damage dilakukan dan bahkan follow up demi follow up pun juga berhasil untuk menumbangkan ke arah Livy. Membuat di arah mid lane dengan 2 kali death. Livy
bisa dibilang kehilangan banyak sekali item dan akhirnya meminimalisir damage output yang dimiliki oleh Onyx Pertiwi. Dan tidak dibantu dengan adanya fakta bahwa yang ada di area gold lane ini adalah Moskov. Betul. Tipikal yang butuh trifecta item terlebih dahulu baru bisa terasa damage-nya. Iya, sekarang sih belum terlihat ya ada item yang sudah selesai dari Yipi. Dan memang tekanan tidak ada henti-hentinya dilakukan oleh Alter Ego X. Bahkan Zaman Force kembali dibuka oleh Arvi. Lihat gimana damage yang gak bisa dibendung oleh Namira. Apakah target kedua juga bisa didapatkan karena sekarang Abyssal Arrow-nya kembali menuju ke arah Chef. Dan Chef menghindar dengan Blade Surge di HP yang sudah tidak terlihat. Iya, namun tidak masalah dengan Chef yang sudah mundur, otomatis dua player melakukan defensive maneuver di arah inner turret-nya Radit. Ini aku butuh data dari Abyssal Arrow-nya sih. Belum miss loh tadi, itu baru miss satu tuh ya. Mungkin 2 kali 3 kali miss ya, tapi sisanya kena semuanya. Dan itu yang menjadi mimpi buruk juga untuk teman-teman dari Onyx Pertiwi. Hadirnya Zuki dengan adanya Selena, lagi-lagi semua map itu aman dari adanya Jawhead. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang akan menjadi body blocker untuk Abyssal Arrow-nya dari Kazuki. Karena menurutku kalau Namira belum mengamankan banyak sekali magical power, Frost Moon Shield-nya dia tuh nggak ngasih shield yang bener-bener gede banget. Gitu loh. Mungkin kalau untuk late game iya, karena di terakhir buff-nya Esmeralda kemarin, late game itu bener-bener ditambahin banget shield-nya. Tapi kalau untuk di menit ke-7, dengan posisi menit ke-7 juga, level ke-7 juga, ini belum terlalu berasa untuk jadi body blocker, Radit. Iya, itu yang bakal jadi PR juga karena mereka bakal mengandalkan hanya pick off aja nih ya. Nggak bisa main front to back karena damage-nya belum ada dari GP dan juga ya untuk tanknya juga belum terlalu tebal. Pertanyaannya satu, kalaupun didapatkan oleh Jawhead, yang mau jadi damager siapa? Kita ngelihat ke Vexana pun, ini baru ada Glowing One. Oke. Efeknya lebih ke arah utility, bukan ke arah damage. Bisa nggak anti-regenin lawannya. Terus kita ngelihat Esmeralda, item pertamanya apa? Dominance Ice. Moskov baru ada Corruption Sight. Jadi kalaupun dapat satu ya, ini butuh banget bantuan dari turret menurutku. Betul. Untuk jadi damager utamanya, biar supaya pick off terjadi. Karena dengan 10.000 goalie seperti ini, jangankan item offense, defense pun sepertinya sudah mulai dibuat pelan-pelan. Alter Ego X. Iya, udah lengkap ya harusnya dari offense di fighter-fighter yang mereka bawakan. Dan ejector yang dibuka memang langsung dituju oleh Foundir. Foundir menghilang di tempat. Shadow Kill memang berhasil mendapatkan tukaran dengan adanya Chef. Tapi kali ini Zaman Force yang dibuka oleh Arvi. Terlalu banyak menahan damage, tapi Arvi masih mampu mengeksekusi satu lagi member dari Onyx Pertiwi. Dan kali ini mereka nggak baik-baik saja. Lagi-lagi menelan lele yang dilemparkan oleh Kazuki. Bahkan Bestro dihancurkan tanpa membutuhkan bantuan dari Lord. Quad Shadow yang kembali membayang-bayangi Pou, tapi belum ada Shadow Kill di sana. Dan ini problem dari Onyx Pertiwi juga. Kalaupun emang bisa pick off, dapetin 1 poin kill kayak tadi. Kalau misalkan skill Frost keluar semua, itu bisa menjadi sebuah beat loh. Karena tadi kita ngelihat bagaimana satu XP laner yang tumbang, tadi ditukarkan dengan adanya 2 player dan bahkan 1 inhibitor di arah top lane dari Onyx Pertiwi. Kalaupun nge-pick off juga harus jaga-jaga, tapi kalau misalkan terlalu jaga-jaga takutnya nggak tumbang. Jadi bisa dibilang di posisi yang kurang enak banget nih dari Onyx Pertiwi berdasarkan gold lead mereka. Iya, ini gold yang terpaut sangat jauh ya. Iya. Dan bisa dibilang nih, kalau kita udah ngeliat nanti players goldnya mungkin bisa aja Arvi lebih dari 1000 gold loh. Karena ini masih menit 9 dan gapnya di angka hampir 12.000. Benar. Jadi bisa aja loh ya dengan total 4 poin kill yang dia kantongin nih. Tapi Lord akan segera hadir Soji. Apakah Alter Ego X akan langsung mendapatkan Lordnya dan akan membuat dorongan lagi nih. Terutama dengan adanya base atas yang sudah hancur dan udah nggak ada pasif dari semua base yang tersisa. Ini kalau dibilang mau coba ambil Lordnya ya, possible aja, ada chance-nya. Masih ada chance-nya. Cuma pertanyaannya adalah apakah chance tersebut worth it? Dengan bisa aja 2 ditumbangkan, ataupun ditukar dengan adanya ya 1 player penting gitu loh. Jadi otomatis mau nggak mau di Pertiwi harus melakukan defensive manuver. Pertanyaan besarnya adalah defensifnya mereka ini masih belum terlalu kuat banget. Seperti tadi aku bilang dari item. Trifecta itemnya belum ada di Moskov. Dari Livy baru Glowing One. Jadi clear wave minion yang biasa aja itu lumayan kesulitan. Apalagi yang sudah disamain dengan adanya Lord. Iya. Kalaupun emang gak endgame, aku yakin 80% chance-nya untuk mid dan juga bottom ini bisa dihancurin dengan Lord. Kalau menurut aku ini kemungkinan besar bisa endgame sih. Terlalu jauh coach, perbedaan 1200 gold per menit sih. Itu yang pertama ya. Yang kedua power dari Arvi yang harusnya udah selesai di item kelimanya akan memberikan dampak besar banget di team fight. Satu Zaman Force akan menjadi game changer untuk Alter Ego X karena sekarang best turret mid lane yang dituju memang berhasil di clear. Tapi wow terlalu dalam sepertinya. Untuk Magma menahan 4 player tadi di sana.
Dan ya, hanya kehilangan setengah HP, Glorious by the way. Black Dragon Form dipaksa untuk mundur, terkena Bizarro. Dan lini belakang yang diacak-acak kali ini, Alter Ego X berhasil mengenakan 3 player dari Onyx Pertiwi. Dan mereka masih bisa mendapatkan momentum karena sekarang masih ada Lord yang mendekat ke arah bagian base dari Onyx Pertiwi. Dan Alter Ego X sepertinya ingin langsung segera menutup game yang kedua. 15.000 gold lead dengan 10 menit game time. Alter Ego bersikat 3 lane yang berbeda dari Onyx Pertiwi. Dari RV-nya, dari Foundirnya, dan bahkan tadi kita ngelihat bagaimana di arah mid lane. Permainan dari Alter Ego itu tidak kehilangan satu lane-nya sama sekali dan akhirnya membuat mereka snowball di 3 lane yang berbeda. Turtle juga tidak ada yang bisa diambil oleh Onyx Pertiwi, ngebuat akhirnya modal dari segi gold dan juga level sudah sangat lebih jadi cukup untuk Alter Ego bisa memenangkan game kali ini dengan waktu yang sangat cepat, which is 10 menit saja. Wow, game yang terbilang sangat cepat bahkan gak menyentuh mid game. Ini benar-benar bisa didapatkan oleh Alter Ego X dengan munculnya Yuzong ya, yang ternyata memang kalau kita bahas secara komposisi, Hylos yang bisa membuka jalan untuk teman-temannya, Yuzong yang bisa menutup jalan pulang untuk Onyx Pertiwi, itu yang mereka maksimalkan itu. Jadi depannya nggak mudah untuk escape dan belakangnya benar-benar bisa dihabisi oleh Yuzong dari Foundir. Betul, sebenarnya kalau kita ngelihat dari segi draft ya, yang diinginkan oleh Onyx Pertiwi dan kebetulan Chico. Iya. Aku ngelihat mungkin setupnya lebih ke arah main early game,